Kita mau bahas apa yang masuk konteks ini? Konteks apa? Bahasnya hari. Bergerak tambahan dong. Satu. Lagi hormate. Apa ini? Apa DP konteks ini? Mau bahas. Kopi ulang ini? Iya Pak. Oh, su 2 shot beliau udah bagi nih hari no. Terserah Pak dia. Kepangan yang mau Ya, ada kan kita. ini. Masalahnya tadi tuh orang namakan dia beliau udah Oh, bagi beliau ini. udah Martoran coba podcast begini bikin malu. Oh, bikin malu pas apa? Kan Sebenarnya ada kita cuma pertanyaan. mau devil avokat. Tapi maksudnya kalau mau malu kayak pas so 4 kali tuh enggak. orang berarti sini kau masuk. So 4 kali. Terus, Itu harusnya terus pertanyaan. sadar, Itu harusnya pertanyaan di awal mulai. Tadi di soal kasih ini. Oh, sih, akhir tahun. Kita Nah. so 5 menit harus so persiapan. Akhir tahun nah. Yang Jadi pertama nggak tuh kilas kemarin balik tahun 2025 ini. Orang ini hari dah. Orang BDW pindah tanpa. Ya toh? Dari Atau Sebelah. balik ulang di apa? Jadi Lawson jiwa. Cisarua. ulang nih Lawson Cisarua. episode 1. Nah, jadi apa ini? Nah, sekarang berarti dari Tompe Bro yang satu lagi. Oh. Yang bagus sekali. Tapi ini kan bagus sekali memang. Oh, Mesti ya saya maju. Mesti ya saya maju. nah, Foto. tadi masalahnya jadi lewat sebelah. Nah, feelingnya mesti ya saya maju sih sedikit supaya kata nah boleh ada Pada dulu Nah, tadi- kayaknya dan dia apa nih? diskusi hari ini. Diskusi hari ini adalah ini kan soal akhir tahun. Siap. Nah, Mantap ini. kita mau coba orang mengilas balik, kilas balik. Oke, napak tilas Ini ini. napak tilas 2025. 2025. Pastikan masing-masing orang punya journey-nya masing-masing toh. Tidak bisa dipungkiri juga ini 2025 ini orang baru tebak berapa? Oke, Iya. baru udah Pas Januari itu Januari kan ada masuk. Yuk, hampir semua 1 tahun. Tahun depan 1 tahun. Pas no. Ini orang punya dinamikanya masing-masing, punya ceritanya masing-masing ya. Orang Oke. gas dari situ dulu. Baru setelah itu baru kita coba melihat ini 2026 nih mau bawa apa ini? Oh, resolusi. Mama Lauren begitu dong. Orang Itu resolusi. mengintip. Resolusi. Kira-kira di 2026 mau ada apa ini? Mengintip. Biasa ke orang Manado bahoba. Oh, siap. Bahoba ya. Nah, beliau kok tadi bilang, Oh, mengintip. kita kok nggak bisa kalau bahasa Manado, rupanya nah ini no. Oh, siap. Dan kita kok bahoba. udah evaluasi sampai beberapa podcast terakhir. Karena kan kita Ngana atau torang? Iya, beliau. Oh, ngana. kita ada self evaluation. Hmm. Dari Tadi orang evaluasi. ketiga, Dari video, apa diri sendiri dah. Ternyata karena kita bercerita pakai bahasa Manado, otomatis tapi argumen kita bikin juga dalam bahasa Manado. Oh, Nah, ada beberapa setelah kita evaluasi, ada beberapa part yang harusnya kita kasih argumen yang lebih kuat, lebih berani, justru hilang. gara-gara kan pakai bahasa Manado. Iya, karena kan kita di Vibes itu kan Vibes nongkrong tuh, jadi kan bercerita Oh, santai dah. santai kan, gitu. Padahal ada beberapa part yang sebenarnya boleh Lebih tajam dah. lebih tajam, lebih berani. Terus, kayak apa begitu? Selain itu juga karena nggak ada persiapan. Jadi kan orang waktu itu tuh spontanitas tuh. Uhui Jadi, dah. Uhui. Spontan uhui gitu. spontanitas jadi otomatis ya argumen nah banyak persiapan. Maksudnya orang memberikan statement nah banyak Siap. nah banyak ini dah. Itu sih. Jadi langsung pakai bahasa Jadi tadi Indonesia kita juga mulai ini. lebih dulu DP topik apa sehingga tadi 5 menit terus boleh ada sedikit persiapan. Memang betul. Sama dia orang bahot badang. Ya. Tunggu ya. Jangan ganggu dulu Pak kita. Eh. Mau satu dulu. Jadi kita mau bahas hari ini terkait dengan napak tilas lapak tilas. dengan mau bahoba. Orang mau berubah. Mau cenayang. Apa ini? Kira-kira Apa tuh, mau tahun apa depan mau apa ya? Tadi sudah mau ada ini podcast. Maksudnya sudah mau ada karena surame. ini? Nah. Lanjut. Oke, kita mulai dari Pare dulu. Iya, dia Ide berarti kan Kita yang Siap, apa? kan? Kita yang salah. Ya, begitu. Kan ini terus mau mencoba sesuatu hal yang berbeda dah. Ada ya? Paradigma algoritma ini kan mau bikin hal yang baru. Kadang-kadang yang angka, cuma usulkan dulu kira-kira. Nah, yang garap sekali masa kita yang ngangkau. Nah, apa kata kalau dong bilang kan namanya coba-coba. Ya apa ini? Ya. Langsung aja. Kita. Ah, Berat. Jadi 2025 ini kan ya awal kita omongin beberapa part. Bapak Mulai Pak. dari pertama karir dah. Oke. Toh, tidak bisa dipungkiri bahwa ya so di sini toh orang so di sini kita toh
orang menjalani 1 semester ini, 2 semester ini dalam 1 tahun. Dan jujur ini adalah sebuah pengalaman yang baru karena yang sebelumnya kita cuma secara online. Jadi kita ketika offline-nya benar-benar mengadakan mahasiswa itu ternyata dari cara intonasi suara dan juga untuk menguasai ruangan, papan tulis juga tuh lebih baru. Karena kalau online itu kan karena ke suara itu kan cuma sampai sini. Kalau di kelas kan karena mesti menjangkau sampai di yang ujung paling belakang. Jadi banyak sekali hal-hal yang kita itu contoh dah. Oh berarti karena di sini udah mengajar dah. Mengajar. Oh, oke. Sudah Tak kita kira mau cuma- jelaskan Le. tak kira cuma So jatah- episode keberapa ini Tak kira cuma jadi tahu podcast. Oke, lanjut siap. Jadi begitu. Jadi Oke. banyak sekali ruang improvement yang kita lihat dari sini dah. Apa kau itu improve kan? Ya sampai apa ya? Apa ini? Apa kok tidak? Anak sudah meleng gitu. Gas. Orang Iya. mencoba menjadi lebih baik dah. Beradaptasi lah, Beradaptasi, pengembangan. mengembangkan Oke, apa cuma yang itu Reken. kurang. Oke, gas. Ya, itu. Dari karir, kemudian mungkin ada pekerjaan-pekerjaan dari apa ya? Prodi ya bisa dibilang ya. Yang mungkin lebih kepada administratif yang baru harus kemana-kemana, apa yang harus dibuat gitu kan itu juga ya hal yang baru lah. Kan ini saya prodi tuh. Orang juga sama Apa itu mengerjakan prodi? sekretaris prodi. Gas. Mesti di Orang melaksanakan catur Tugas dharma keempat. Dharma Administrasi. administratif yang tidak bisa dipungkiri orang semua mengerjakan itu dan Oke. kemudian ada pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Kemudian dari segi karir, kalau mau dibilang ini dang jujur kalau mau cerita sedikit ya kita ada kenalan sebenarnya di sini kan di UBM ini. Terlepas sebelum nggak masuk UBM. sebelum Kan kalau sekarang kan langsung ya, kenal. jadi sebelum masuk kita memang totally nggak tahu ini kampus gimana, seperti apa begitu. Nah, singkat cerita ketika masuk sini ternyata ada yang kita kenal ya kan. Dan juga akhirnya ada orang Manado di sini. Oke. Ya, artinya orang bisa boleh buku dapat di sini orang Manado. Kita ingat sekali pertama kali buku dapat dia kan di sini toh. Biasa Nyanyi jiwa. Dia kita. Angkono. Pak Agung Soinda bawa tuh lalu. Dalam rangka apa itu? Dalam rangka pulang sama itu. Cuma ini. Karena waktu itu dia sekurus begini. Ada sekitar masih kira boleh. le. Masih full tuh kan. Full. Ayo. Nah, yang begini tuh Bang. Memang begini. Jadi Oh dia lihat memang begitu nih dapat orang. jadi begitu. Maksudnya dari segi karir kita bisa buku dapet dari bapak-bapak yang hebat ini ya toh. Kita ingat sekali waktu kita mau sebelum kita interview. Besok saya tunjuk dapat Google Scholar. Nah, Oh tak kira kita ada cari-cari di YouTube toh. go guys. Muncul beliau video. Oh tuh udah interview tuh jadi podcast. Apa? Tuh pernah dang orang waktu itu yang masih covid. Iya, Pertama kita nih tahu, no, itu dia bilang itu, cuma kita duga itu, iya. itu di perpustakaan. Kayaknya di perpustakaan. Cerita terkait Gampang sekali. Sudah jas, memang proper sekali. Aku pernah lihat justru itu video. nak lihat nih hari sampai di atas dia kenal. Oh iya. Nah, kong lanjut gimana? begitu. Jadi Jadi- kenapa tilas apa dan selain karir tadi? Karir, ada yang section kedua ini ya, mungkin dari segi Percintaan, nah itu Percintaan. apa? Itu jual langsung, itu kan tuh langsung tuh tembak. Gas. Nah, jadi kan tuh di tahun ini kayak banyak sekali dinamika. Mulai Oke. dari yang putus, tahun lalu sih, Putus. hubungan dengan mantan atau misalnya di situ masih galau-galau, kemudian tahunya dia semua ini, toh Kalau mau diibaratkan lagu apa ini? lagu Ambon. Cincin kawin. Oke, guys. Banyak. Oke, Jadi terus, lanjut. kita enggak pernah terpikir kok kita anak senang mau lihat tapi mantan kok sampai ini oke, merit oke, atau apa. Oh ternyata kita juga harus tetap melewati itu dah. Proses dang ya. Proses Ada itu dah. proses di sini. Kalau DP galau-galau, kong baku kenalin orang, banyak sekali waktu itu kenalin orang lah. Like literally banyak dah. Maksudnya orang ini berarti bukan laki-laki toh. Bukan Orang laki-laki, kan dapat maksudnya konteks ini perempuan percintaan. mau kenal Oke. sama orang, Sip. toh, mencoba untuk kenal sama orang tuh banyak sekali dan itu cukup menguras energi. Jadi koleksi baru seleksi. Boleh Dari- nama dari istilah situ. atau itu istilah. Ya, jadi Istilah. nah akhirnya sampai di tahap yang mana ternyata kita kenal satu orang, kita bisa
kenal orang ini lebih jauh lagi dan orang bisa pacaran. Akhirnya Relationship, membangun, ya. maksudnya membangun hubungan yang baru. Iya, betul. Dan artinya ini WWN ini, WWN WWN. Nah, Ini kalau kan tuh- WWN itu cewek berarti. cewek. Nah, cewek ini ya maksudnya satu gereja. Kemudian juga kita lihat anaknya pintar, rajin, dia bisa apa ya? Bahkan bisa irus DP diri sendiri, bisa. So, paling kalau dia dengar ini paling dia bangga sekali namanya. Wis. Emang dia terkesima Pak. Nanti kita cut. Oh, siap. Dengan nanti. Nah, Nanti kita edit. oke. Jaga Siap. tuh. Jadi, nah situ. Abis hubungan apa lagi? Apa nanti part terakhir? Karena ada bagi 3 part. Itu berapa Berarti itu part? sebuah rencana sekarang. Oh belum. Kita kadang memang DP secara umur itu memang orang berbeda dan artinya kan dari umur yang berbeda ini orang punya apa ya Prioritas. masa apa ya orang punya season dalam hidup itu kan beda tuh. Kita sudah Oke, begini, oke, dia baru mau oke. begini, dia baru mau mungkin memulai sesuatu, mari kita sudah di sini. Ya, Oke. kan? Jadi orang coba seimbangkan itu. Nah. Jadi kita juga nggak mau yang cepat-cepat, dia juga harus ada DP pace sendiri nah. Oh, Coba beradaptasi dah. Iya, Coba jadi- menyesuaikan lah ya, istilahnya. orang menyesuaikan orang start kan beda-beda. Kita sudah lebih dulu Betul. start dibandingkan dia. Di tahap yang terakhir sih kan tuh selain hubungan karir, hubungan, oh kita suka ini tentang kesehatan boy, Oke, jadi wajib. Oh, Memang biasa begitu. Hampir ujung-ujung dapat terakhir kesehatan. Karena sebelumnya kita belum nanya bajim, kita nggak olahraga. Misalkan restriksi begitu. Nah, coba Kita lanjut. kita olahraga itu maksudnya ada no dulu jaba gym kayak di Bali kita suka jaba gym misalkan 1 bulan 1 kali. Kalau habis itu sudah habis di Manado cuma bajim ulang 1 bulan sudah. Jadi nomaden begitu dan. Nah di sini kan kita coba untuk membuat sebuah keputusan yang ambil membership 1 tahun, 1 tahun. Nah, artinya kita mesti paksa tapi diri bahwa kita mesti bagi ini, kita mesti ambil terus, kita mesti olahraga terus karena kita sudah bayar di depan Oh, dalam 1 tahun periode ini. Nah. jadi ibaratnya anak panis ngana pediri Iya, kita panis. dengan anak bayar supaya kita boleh motivasi Iya. begitu nah. Oh, dia nudge DP diri kita supaya nudge. kemudian kita nudge tapi diri kita paksa diri supaya nggak usah bayar rugi nggak kalau nggak Betul, pakai betul. Pakai istilah panis. Panis, dah. Jadi- Jadi kita mau coba mau bagi di situ no. Jadi kalau kita cuma ambil per bulan bisa jadi di bulan keberapa kita so lawer dang. Jadi kita so dekeng kita so atur pola makan apa semua. Jadi kayak apa event slide changes di tepi badan atau misalkan wanita badan juga pasti wanita yang paham dang. Oke, Tepi badan, oke. ih, Walaupun so cuma sedikit. kecil ya. Kecil kayak sedikit besar atau misalkan ada yang 1 bulan ngana miss Anda latihan berapa begitu. kali gitu kan. Semua dapat no alah So balonggar longgar ini. ini celana terpakacil ulang nah, itu loh. Nah, jadi kita coba untuk konsisten di olahraga itu. Nah, konsistensi itu yang agak Konsisten susah ya. itu yang susah dan terus mesti paksa untuk berdiri. Nah, terakhir dari 3 section ini kita ada satu cerita dari TP dosen dulu bilang begini. Ini di dalam hidup itu dia gambar di papan tulis bilang mau hidup itu Apa dia gambar apa nih? Pohon atau dia manusia gambar pakai tubuh? cuman garis. Oh garis. Dia cuman gambar garis. Dua garis. Benar siapa ini dibilang? Itu nama ini Seregi. Seregi. Seregi Sarmita. Dosen Unkla. Dosen Unpad. Oke. Dia gambar 2 garis Dia ini. gambar 2 garis dan nanti di dalam garis ini dia akan ada intersection, Oke, ada irisan di situ. ada persimpangan. Persimpangan. Jadi dia bilang mau bagaimanapun nganapi hidup, orang 3 lah, orang 3 hidup mau dari SMP, SMA, kuliah, pelawer-lawer, kita juga punya begitu, kerja dan lain sebagainya, orang bisa punya persimpangan di sini di tahun 2025 ini di momen ini, Oke. ya kan, di persimpangan ini. Nah, bagaimana ini persimpangan ini orang bisa mau pertahankan ya orang minta sampai kapan, tapi at the same time misalnya di waktu sekarang ini orang di persimpangan ini no? Mau dia nanti baca bang ulang kapan, mau terputus ulang kapan orang minta, tapi at least orang itu kan dengan orang punya keputusan, orang punya mungkin kegagalan dulu atau apa yang bisa mengantarkan orang di at this exact moment di persimpangan ini. Dan ya itu life must go on, orang mesti jalan terus. Bagaimana maksudnya DP dia bersimpangan, dia tahu kuda apa namanya? Mana? DP konkret bagaimana? DP konkret ya, orang apa ya, living in the moment begitu no, orang hidup tidak. Mungkin nanti orang bisa baku silang ulang misalnya orang. Persilangan Jadi, yang baru. Sorry tadi, itu yang dari kanan ini garis apa tadi? Ya ini orang
torang lah atau ngoni ini kita. Potong baku dapat misalnya. begitu. Oh, Kira ini- tadi pare DP. Oh ya, nah, ini kayak kita di sini, ngoni di sini. Oke. Oh ya. Nah, Oke. ya Potong terutama baku dapat bisa di podcast. atau di tahun 2025 Atau ini di tahun di 2025 di apapun kampus ini itu lah. gitu kan. Karena, nah terlepas nanti misalkan Torang Pekarin mau kemana begitu dah, kan ternyata Akan mau ada ketemu bisa ulang tuh. kesempatan. Iya. Nah nanti mau baku pulang kapan ya Torangnya tak. Oke. Tapi at this moment dengan Torang punya mungkin kegagalan dulu atau Torang punya kesuksesan ya itu bisa mengantarkan Torang di baku dapat di sini. Nah, itu aja sih. Jadi Poin Torang lah. ya, jadi Torang maksimalkan yang ini momen ini. Seperti itu. Sudah. Kalau DP resolusi lah apa ke depan? DP Satu resolusi. kali sudah tuh. Oke. Nah, ini semua habis ya DP. Semua habis tapi baterai. Baterai, oke. Bagi laju ini. DP Apa resolusi itu? kan DP tuh resolusi maksudnya ke dan depan. pertahankan apa yang sebut Positif. yang positif dan kayak misalkan olahraga kita suka lebih konsisten, kita berat badan. Kita senang loh pas dapat timbang nang kayak tanah yang saja. So lupa lumayan ini. Kita suka kita Ada target goals, Dang. berapa kilo kayak 70 Oke. 75 begitu. Pertahankan untuk konsisten itu dan ya hubungan juga orang bisa ya akad tuh nggak boleh dah toh lancar lancar yo ke depannya Next loh. sedang ya. Ya. Jadi habis hubungan yang terakhir balik lagi ke pekerjaan. Jadi dalam 1 tahun ini kita banyak belajar dari sini kan. Dari orang Petri Dharma ataupun Empat Dharma ini, di Dharma ini. Ya, kedepannya semoga lebih banyak evaluasi kita bisa belajar lebih cepat, kita bisa bikinnya lebih bagus lebih baik lagi. Paling itu sih. Baik Jadi itu. kan bisa napak tilas kira-kira apa ini. Misalkan itu satu paket tuh dia. Tapi resolusi ke depan apa yang orang mau baik. Mar, ya memang konsistensi sih kadang yang lebih kalau kita agak lebih apa ya mau bilang agak lebih rapuh di situ kan. Kita orang kan ya kata lebih suka tidur apa yang bisa olahraga kan itu yang agak kita rasa kalau berapa agak lebih susah sih. Konsisten sudah no. Sudah Tadi baca soal buku. terakhir tuh. Hah? Tadi soal terakhir tuh sudah Sudah berarti? nanti sudah. Habis itu mau nino dulu. Oh apa itu? Kita mau nino dulu tambah cabut. Kakak betul. Kakak dulu betul. Masa itu? Kok kan itu dari putarannya tuh justru beda ya. Kakak apa dah ini? Bilang kok so persiapan 5 menit. Nah, So, kita tadi persiapan. kita kan tadi kan kita Kita belajar mau- untuk dengar kan tuh. Tadi tadi Bagus sekali ya. Iya. Ya, Tadi nah, ya. dengar. Jadi kita justru menikmati dan mencoba membayangkan juga dan mencoba berempati juga. Oh ternyata ada perjalanan begini. Orang juga tuh dan juga sudah terpikir kalau orang pertama kali beberapa Januari. Kemudian tonton sama-sama. Bagus sekali apa bridging ini nih. Ya, Jadi tadi kita yang membayangkan juga tuh momen itu sampai kita juga tahu sampai part apa ya? Jadi apa dah? mulai itu. Tadi sebenarnya sudah persiapkan 5 menit. Kita kan ini penganut Penasaran. Kahneman tuh. Oh, Daniel Daniel Kahneman. Siap. Jadi, Daniel. siapa dan dia kasih intro dah. Siapa dan dia? sedikit. Profesor psikologi yang dapat hadiah Nobel di bidang ekonomi. Oke, gas. Dulu dia pernah kasih kuliah bahwa antara experience dengan memori Experience dan memori. itu bisa jadi dua hal yang berbeda. Jadi apa yang orang jiwa itu ada jiwa experience dan ada jiwa memori. Oke. Jiwa experience itu jiwa yang benar-benar mengalami itu situasi itu. Jiwa memori, sampai ingatan akan situasi itu. Nah, rupanya bisa berbeda. Contoh, kasih tolong laki-laki dah. Orang bakal lain, orang kalah. Oke. Secara konkret. Nah, ojo dah. Oke. Tompe experience, tong sakit. Oke. Kan dapat pukul tuh. Iya. Ojo, Pomalendo misalnya. Pernah ada mengalami? Pernah. Oh. Menang. Dia ambil contoh kok bakal lain. Oke, next coba gimana? Nah, apa yang tapi berbeda ini? orang cerita, tompe memori bisa saja tahun di situ jago. Oh. Gitu. Padahal Secara yang mengalami begitu. aktual faktanya Nah, kali keluar dari tompe mulu, orang jago. Padahal Oke. itu nggak alami, sebaliknya. sebaliknya. Karena tompe cerita ingatan itu mengalami hal itu. Gitu sih. Jadi sebelum orang trajektori dan tompe apa yang tong alami satu Oke. tahun ini, ada memori, ada experience. Oke. Nah, tolong bicara dulu 2025 buat kita sendiri.
Nah ini tahun yang penting buat kita. Tahun penting karena di awal tahun terakhir, di awal tahun 2025 ini, atau di akhir tahun 2024, kita coba melakukan suatu pivot. Oke. Pivot dalam tapi decision making sendiri. Oke. Kita coba berani untuk melakukan sesuatu yang pada waktu itu menurut kita beresiko. Nah, apa DP konkret dari secara gambaran lah, secara umum? Dalam dunia kampus. Oke. Jadi kita coba untuk melakukan sesuatu yang typically berbeda. Oke. Dalam konteks pengajaran kah atau apapun? konteks dosen. Oh, dosen. Oke. Nah pada waktu itu memang kita yakin tuh kita suka nih hal itu. Oke. Tapi kan itu masih beresiko. Oke. Jadi untuk melakukan itu masih sangat-sangat, balik lagi itu beresiko. Bukan cuma beresiko buat kita, tapi juga buat keluarga. Gitu. Nah lalu kita mulai berkomitmen untuk menjalani itu. Jadi kita berkomitmen pada tahun 2025 ini kita mau pengen banyak bertulis dan sisi paper. Oke. Dulu kita nggak bisa melakukan itu karena satu dan hal administrasi dan sebagainya. Tapi secara sederhana kita bisa lakukan. Di tahun ini kita coba lakukan itu. Pada saat melakukan itu berat sekali. Walaupun kita secara diri kita ada bakat di tulis. Oke. Kita suka meneliti, kita suka kulik data. Kita juga suka baca jurnal. Tapi ternyata kalau menulis itu bukan suatu hal yang mudah. Jadi dulunya ini menulis jurnal itu sesuatu yang apa sih itu? Nah belakangan kita lihat, oh ternyata itu jadi sesuatu yang perlu deh. Nah ketika kita lakukan, awalnya terasa gampang. Nah ternyata kita sedang ada di learning curve kan. Kita sementara proses belajar. Yang kita pelajari ini kita rasa gampang sekali, karena kan kita mampu beradaptasi dengan cepat. Nah belakangan kita mulai menghadapi banyak tantangan. Oh ternyata tapi tulisan masih bisa ya. Masih jauh dari harapan gitu. Apalagi banyak reviewer kasih komen dan sebagainya. Nah puncaknya dari menulis itu akhirnya kita belajar banyak hal. Ternyata tapi tulisan yang selama ini yang kita yakini bagus itu bisa. Itu pertama, tapi learning curve. Jadi kita dapat di momen itu menurut kita penting sekali deh buat kita pribadi. Dan yang kedua, di tahun ini kita juga boleh mereview orang lain. Jadi kita dapat dua POV. Oh gimana dong kalau kita di-review dan gimana kalau kita mereview yang lain. Nah menurut kita itu pengalaman menarik. Dan ternyata itu dimulai dari kita berani untuk mengambil sesuatu yang tadi beresiko tadi. Gitu. Kenapa kita berani mengambil yang beresiko pada waktu itu di awal tahun 2025 ini? Karena menurut kita kan jadi dosen itu dari 2017. Oh, lumayan lama, 2017. Memang sepuh ini. Batulis pertama kali? Batulis itu 2017 deh, atau belum? Kalau waktu masih di Manado, kita dulu mengajar di Politeknik Negeri Manado. Jurusan administrasi bisnis. Kita mengajar di 2 prodi manajemen bisnis dan manajemen pemasaran. Nah pada waktu itu tapi mengarah tulisan itu belum ada sesuatu yang konkret. Karena kita pakai kesadaran itu lebih pada mengajar sih. Jadi pertama kali tahun pertama ada tulisan yang terpublish yang kita pribadi itu tahun 2018. Jadi kurang jauh setahun setelah itu tulisan pertama setelah itu Scopus Q3. Setelah. Cuma belakangan tuh jurnal itu discontinue. Tapi kan bukan anaknya salah. Kalau discontinue kan bukan orang bagi itu pertama kali kita bertulis, tapi kan waktu itu ada proses review yang matang. Orang bayar, jadi otomatis orang bisa masuk ke situ. Tapi waktu itu Scopus Q3, kalau bukan Q3, Q4. Nah, jadi kita mengajar dari 2017, dan sekarang sudah 2025. Jadi DP range waktu cukup besar. Lebar. Jadi kalau orang S1 ini dia sudah 2 kali S1, lebih jarak di antara itu. Jadi kita belajar banyak hal. Di 2025 ini itu jadi semacam pivot besar. Karena kita evaluasi, ada yang rasional dari beberapa tapi tindakan. Salah satunya kita pay goals ini, tapi ternyata yang kita lakukan ini. Jadi dia agak ada gap. Jadi kita pay goals kiri, sementara kita berjalan ke arah tapi goals. Tapi kita berjalan ke arah yang lain. Jadi yang bersifat impulsif. Jadi yang kita berjalan ke arah kanan ini lebih banyak sesuatu yang impulsif. Nah sekarang kita coba pivot balik lagi ke situ.
2021 kita baca ulang 2 buku. Kita suka membaca dan kita baca ulang 2 buku yang pernah kita baca. Kita baca 3 buku waktu itu. Yang pertama itu Simon Sinek. Mereka kan lebih suka Simon Sinek. Yang Start With Why kita baca ulang. Habis itu kita baca di buku 1, Find Your Why. Kita baca di buku. Baru kita baca salah satu buku lagi, Ikigai. Kalian tahu sih. Ikigai itu konsep dari Jepang. Lumayan booming di buku di Gramet. Jadi kita coba pertanyakan lagi kayak besok kita jadi dosen. Jadi tanya fundamental. Ya. Kayak kita jadi dosen di Ikigai kita belajar apa sih yang kita sukai, apa yang orang lain butuhkan, apa yang kita boleh dapat bayar dari situ. Nah kita mulai susun kembali fondasi. Jadi secara sederhana supaya mempersingkat waktu, 2025 ini adalah tahun untuk para pemberani. Oh, jadi memang berani untuk mengambil hook, mengambil resiko untuk sesuatu yang dulu dan buat kita kayaknya sulit gitu. Tapi ternyata begitu dilakukan, ya kita terus terang dapat kepuasan. Karena kita berjalan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Gitu. Dan kita jadi paham kayak zaman dulu ada beberapa poin itu misalnya dalam pekerjaan itu kita jadi stres kan? Karena kita melakukan sesuatu yang ternyata nggak sejalan dengan kita goals. Itu dia. Jadi sekarang suka mengarah pada goals itu. Itu lebih evaluasi. So, kembali ke jalan yang benar kan sekarang. Nah juga sih. Oh, nah juga. Berarti masih ada yang salah. Ya, kalau orang so tahu tuh kebenaran kan. Orang so dewa tuh. Menarik sekali nih. Iya kan? Jadi kan kita cuma pivot, Tenak bilang itu benar. Kita juga masih di tahapan iterasi. Bisa saja kan tapi tahapan ini ya cocok buat 2025, tapi 2026 cocok. Kita nih tahu. Cuma kita harapkan sih dalam 3-4 tahun ke depan kita masih dalam iterasi ini, proses belajar ini sih. Gitu. Paling begitu sih 2025. Tapi apa dah resolusi Bahoba. Iya, tapi Bahoba di 2026 lah apa dah ini kira-kira? Iya, Bahoba apa dah? Satu kali satu jalan. 2026 itu yang pasti kalau 2025 apa tadi? Berani. Risiko. Tahun untuk para pemberani. Kalau 2026 kira-kira sudah Pak Hoba ya ini. Kira-kira apa ya? Apakah lanjutan? Berani sekali. Kalau 2026 sih kalau kita pribadi kan dia tahun of hope gitu. Pengharapan. Gereja boleh sekali. Boleh jadi nama KKR ini boy. Judul KKR boy. Ya, memang gereja sekali. Jadi hope. Apa yang dapat definisi dong? Tentu kan orang kan ada ekspektasi kan melakukan sesuatu ada yang panen. Jadi kita harap ada beberapa hal yang kita lakukan kita boleh panen di 2026. Siap. Salah satu di 2026 itu kita berharap sekali kita boleh masuk ke tahapan investasi. Yang Bang Anda lakukan, mungkin Pak Rel juga lakukan. Selama ini kan kita belum pernah di tahapan itu. Jadi selama ini kan dari kita menikah 2021, orang belum pernah ke arah investasi. Ya, benar-benar serius. Jadi orang fokus dulu pada cash flow awal-awal. Habis cash flow itu orang ke dana darurat, habis dana darurat orang ke asuransi. Baru sekarang langsung bisa berani ke sesuatu yang lebih investasi bertahap. Nah begitu untuk kaki-kaki so kuat, rasa orang boleh berani untuk mengambil sesuatu. Tapi kan balik lagi investasi itu pengharapan. Makanya kita hope namakan tahun of hope. Tahun of hope itu. Haleluya. Harapan. Sama ada beberapa movement tentu saja. Cuma kan orang pintar bilang kan jangan dulu kasih tahu orang lain kalau belum terjadi. Betul. Memang kote yang tajam. yang terjadi itu baru sampaikan. Level dulu bilang. Apa sih bahasa Inggris susah mau bilang? Apa? Cuma jadi bahasa Manado, no? Jangan Begitu dulu cumu, namanya. jangan dulu saya tahu. Jangan cumu. Karena memang siapa dia susah mau cumu. Karena dia belum terjadi. Dia nanti. Betul. Betul. Mantap sudah, no secukup kan untuk podcast. Sebanyak itu. Ya, Banyak sekali. Apa lagi? Lagi bro, terakhir ini apalagi Kita yang ini pembelang sudah punchline Pak kita dan yang ada DP terakhir. momen terbaik ini 2025 ini. Betul. Oh, tuh. Karena dia so singgung tuh. Jadi tong mulai dulu dari keluar.
Asik sekali. Coba. Nah, kalau tentang keluarga, ya sama dengan orang tua Jo ini. Memang seorang tua kok. Betul. Ya, tentunya di 2025 kalau kena pertilas sedikit dari cerita, ya tentunya kan karena ada new member New member. Here we di go. ya toh di ya internal kata orang lah, maksudnya Pak tapi keluarga inti lah. Apa dah? Jadi Bilang ada apa dah? ketambahan satu member baru. Ya, Member baru ini apa? anak mau tuh. Nice. Member baru itu kan tapi anak. Yang dilahirkan siapa tahu kan tuh. Iya, tuh. Udah apa? Saya bisa jelas-jelas. Iya, betul. Ya, yang dilahirkan dari kita punya istri. Bagus. Gitu, betul. Jadi ada ketambahan member baru. Nice. Apa kalau orang bilang kalau laki-laki tuama, Tua mah. tuama. Ya kan tuh kebetulan ada dipercayakan tuh. Kalau kita kan selalu pikir bahwa apa ya, makanya tapi anak pertama kan ada nama gift tuh, karena ya tak pikir itu kan tuh kado lah ya. Kado. Hadiah lah. Hadiah, pemberian. Gift, habisnya kan anak kedua Griffel. Nah, jadi ya tentunya itu yang kalau kita coba napak tilas itu hal yang pasti sampai keluarga itu dan yang baru dan yang bertambah gitu. Nah, tentunya tantangan kan pasti ada juga mengikuti dan dengan kebahagiaan. Dengan kebahagiaan itu kan pasti ada tantangannya juga. Nah, selanjutnya kalau kita coba napak tilas kembali ya ibaratnya tahun ini tahun pertama ibaratnya kita boleh mulai kelar baca buku. Beliau punya kebanggaan ini. Marka tuh kalau temu bilang Tadi saya suruh pas singgung gitu. Bilang kok 5 menit. so pikir-pikir Marka tuh kalau mau bilang mungkin ini kita satu kali klarifikasi. Kalau yang bilang apa yang suruh kita membaca kan itu bukan dia yang pertama. Maksudnya ada kita selalu bilang bahwa ada satu tapi temang itu di Manado ya. Dia yang pertama kali misalnya bilang kepada kita cuma ngana kaperpus ngana babaca dan gitu. Karena kalau ngana lebih banyak ngana babaca, harusnya ngana lebih banyak yang ngana bisa tahu atau bisa memahami. Jadi untuk orang pertama yang memperkenalkan kita babaca sudah ada tapi tamang dan di situ, ada tapi tamang di art mode di Manado. Cuman kalau Tong Pebung ini itu kalau kita boleh mau jujur terinspirasi dengan DP topik-topik bacaan atau ibaratnya lebih spesifik judul-judul buku lah. Misalnya contoh ya apa gambling atau noise atau apa itu outlayer atau mungkin apa psychology of money, same as ever itu buku-buku yang maksudnya ibaratnya buku-buku yang kayaknya menarik juga buat kita mau baca. Cuma kan fun fact-nya adalah buku pertama yang kita coba iseng baca itu dan habis dan selesai misalkan itu kan Ponzi ekonomi. Iya Ponzi ekonomi yang ibaratnya kita coba kan namanya orang kita ingin tahu ini buku apa ya kita mencoba. Tapi ada satu fenomena yang menarik yang ibaratnya kita coba pelajari dan di situ bahwa dia bilang di situ ini kita mau coba singgung ya. Ibaratnya dia bilang resiko itu akan selalu ada atau crash dan misalnya entah crash di market atau krisis kok dia bilang bukan resiko krisis itu kan selalu ada gitu ya dia kasih contoh ada beberapa krisis di tahun 90-an tahun 2008 habis itu krisis COVID dan sebagainya artinya krisis itu akan selalu berulang. Nah dibenarkan oleh si same as ever dan DP buku dia walaupun enggak secara kalau dong bilang kok literally sama dan maksudnya kan kalau si same as ever bilang atau yang DP plot twist yang kita tangkap kan dia bilang atau begini tuh kalau orang belajar ilmu prediksi kan orang memprediksi suatu hal yang kira-kira apa yang mau terjadi di masa depan. Siapanya anak orang lihat apa yang sudah terjadi dan akan terjadi lagi di masa depan. Nah itu yang kita pahami dan kurang lebih kan ini Ponzi dengan same as ever. Kalau yang kita coba tangkap kesamaan ada benang merah dan di situ. Nah itu yang jadi kalau misalnya mau napak tilas kembali ya salah satunya itu membaca buku ya dan ya selesai. akhirnya dan selesai DP hint kok di situ selesai karena sebenarnya di sebelum membaca di tahun 2025 ini ya, ada beberapa buku yang kita selalu putus di tengah jalan lah istilahnya entah di tengah atau di apa akhirnya di situ kan kita coba mempelajari sesuatu mempelajari sesuatu artinya apa ya kita coba cari topik yang memang kita suka mau baca dan mungkin karena baru awal jadi yang ringan-ringan
yang ringan-ringan ini di DP konteks maksudnya ya for kita ringan belum tentu formulnya ringan toh, maksudnya tompe ringan kan masing-masing DP bobot beda-beda. Cuma ya intinya yang penting nggak terlalu susah for kita mencerna di awal, dan kira-kira DP implementasi kalau di dunia nyata tuh kurang lebih DP gambaran begini nah. Nah akhirnya kan kita punya ketertarikan for mau baca lagi. Gitu. Baca lagi dan ternyata ya babaca itu ya memang betul juga banyak orang yang bilang, dan kita tertarik dengan ada satu teman dosen Pak Tutur bilang kan tapi punchline kan selalu pernah bilang begini, kita malas membaca karena kadang kalau orang terlalu banyak baca, akhirnya sebanyak distraksi atau sebanyak noise atau sebanyak bias atau orang pe otak dan sehingga ketika mau bikin sesuatu jadi takut betul nggak ya yang kita bikin jangan sampai akhirnya gara-gara kan. Nah di situ kan Pak Tutur dia bilang ternyata dia patahkan tapi paradigma berpikir itu dengan dia bilang banyak kali ketika Anda banyak membaca sebenarnya yang terbentuk adalah kebijaksanaan. Di situ ada DP kata-kata itu yang kita highlight. Mungkin kalau kan orang ada di situ waktu itu. Dia bilang kan dia lebih bijaksana. Nah, bijaksana itu yang kita lihat kan tuh DP wujud nyata ada potong bunga ini. Jadi setiap dia baca cerita itu pasti dia akan lihat dari dua perspektif. Coba menyeimbangkan lah ini atau ibaratnya ada narasi. Kamu coba uji nih narasi ini, misalnya seperti itu. Nah itu yang kita lihat bentuk nyatanya dari perspektif apa yang tadi dibilang bijaksana. Kan kalau satu ngana terlalu banyak nggak baca ya make sense juga. Nah mungkin apa yang menjadi ngana pegangan for ngana mau fight back dan mau for ngana atau ngana mau lawan yang apa? Ngana mau lawan yang argumen kan memang mana mau lawan yang argumen itu ya. Sampai argumen yang lebih kuat menurut kita ya tergantung mana referensi itu di belakang. Kalau kita tetap pemahaman begitu lah. Ada referensi ke belakang. Nah jadi kalau kita napak tilas satu keluarga tadi, yang kedua kan terkait ya membaca itu. Jadi kita mau coba untuk konsisten mau membaca. Jadi baru kali ini kita coba membaca banyak buku dalam waktu yang bersamaan. Ada 3 buku misalnya yang kita baca. Ya satu itu ada arsitektur perilaku yang akhirnya kita ketemu dengan istilah-istilah kayak tadi nudge dan lain sebagainya. Terus ya banyak yang sekarang kita lagi baca ya sama yang Tom lebih cerita kemarin di Janji Jiwa tadi bercerita terkait dengan noise. Nah noise itu ya buku noise bicara terkait noise, jadi ada noise dan bias. Nah itu kenapa relate juga ya, mungkin karena kita perspektif kita kan orang data science atau mungkin background kita mathematics dan komputer, jadi agak lebih itu yang tadi kita bilang kita cari ya kayaknya agak relate, jadi for kita pun mudah untuk diserap begitu dah. Dan yang susah-susah mungkin kalau psikologi of money ya apa ya, karena mungkin tadi seperti yang Bunda bilang kita mencoba berani untuk berinvestasi. Nah salah satu juga mungkin yaitu tahun ini kita berani untuk berinvestasi padahal kita tahu kayak ibaratnya saham, kripto dan lain sebagainya itu sudah kita S1. Ada beberapa yang main forex dan lain sebagainya, tapi kita nggak pernah berani dan untuk mengambil itu. Cuman kenapa kita berani? Karena kita mau belajar. Jadi kita pakai konteks adalah kalau kita nggak belajar, ibaratnya kita nggak akan pernah mau berani dan mau terjun di situ. Jadi ibaratnya kita terjun sambil kita belajar loh atau doi itu, masa kan pakai belajar kalau dia hilang, ya kan, tolong tahu DP faktor risiko, toh. Artinya kan kita lihat nggak bodok dalam artian kita pedoi 100.000, kok masa kita mau kasih 100.000 semua, kan tetap tong gara-gara mungkin ya tadi ya pembaca itu akhirnya ada faktor-faktor risiko yang mulai orang atau uncertainty gitu, yang nggak pasti akhirnya tong coba masukkan jadikan resiko, supaya tong coba hitung dong ibaratnya kira-kira orang berani di mana atau orang apa di mana. Jadi ya itu salah satu investasi yang kita coba bangun lah. Jadi keluarga, baca, mulai investasi, dan sebenarnya yang kita mau coba kaitkan ya itu konsistensi sih sebenarnya. Karena menurut kita kalau bicara investasi ya kita bukan pakar investasi, cuma ya konsistensi kalau kita lihat ya konsisten untuk ngana kontrol ngana psikologi perilaku diri gitu untuk tidak membeli. Jadi kita dulu
oh ada gadget baru suka mau beli. Mar kalau kita sekarang oh, kira-kira ada emiten apa nih yang lagi naik turun. Nah, itu yang kita. Jadi kita switch dari yang kita tetap bubbly, tapi mungkin kalau dulu bubbly lebih konsumtif, mungkin ini lebih ke investasi. Jadi sama-sama bubbly, cuman mungkin produknya yang kita beli itu beda, dan itu yang kita twist. Terus yang terakhir mungkin kalau ya pekerjaan, ya karir ya. Kalau memang kalau dosen kan memang kan tuh ya kurang 3. Ya kalau kita sih memang kita suka sharing, lebih tepatnya lebih sharing. Nah, kalau kita lihat dari awal 2020 sampai sekarang 2025, kalau tadi kan lebih lama tuh 2017. Kalau kita kan mulai dari 2020 lah, ibaratnya untuk di universitas ya, ngajar. Nah, kita lebih tertarik untuk sharing sih sebenarnya. Sharing knowledge lebih. Apa kita tahu, kita mau sharing supaya jadi lebih tahu. Nah, jadi dari 2020 sampai sekarang tuh kalau kita lihat secara pertumbuhan ya bertumbuh no? Dari segi DP knowledge itu no? Dari ibaratnya dari bagaimana kita cara ambil contoh yang mungkin lebih relate ya, ambil contoh yang lebih boleh mau lebih mengerti gitu. Dari yang mungkin awal-awal yang kita baru start dari mengajar kan itu tadi. Jadi ada keluarga, ada terkait membaca, ya, ada terkait investasi, dan ada yang terkait dengan karir. Nah itu yang kita coba lihat, coba dipertahankan yang bagus for DP tahun ke depan. Nah kalau Tom Pebung bilang tadi terkait dengan resolusi tahun depan, gitu. Kalau tadi kan apa hope tuh, tahun depan kan dia bilang tahun pengharapan. Nah kalau kita sih lebih karena mungkin banyak hal baru yang kita mulai di tahun ini, kita lebih memaknai tahun ke depan itu adalah konsisten sebenarnya. Jadi ibaratnya kalau langkah nggak perlu orang langkah terlalu panjang dulu, mar pendek-pendek jono dulu. Yang penting tiap hari melangkah. Jadi kalau kita sih lebih meresolusikan tahun depan itu lebih kepada itu tadi konsisten dalam menjalani apa yang sudah baik yang kita udah jalani di tahun ini. Karena kan ya tadi keluarga ada ketambahan member baru, otomatis kan boleh juga dapet tempo boleh juga terlalu cepat gitu. Ada dinamika baru yang ibaratnya kalau mau terasa sih kalau terlalu cepat kadang dapet detail hilang. Itu kenapa kita ya makanya tadi konsisten dalam hal-hal kecil sebenarnya. Jadi kalau tahun ke depan ya kita melihat sebagai konsistensi untuk apa yang sudah the devil is on the detail. Itu dia. Sopan sih, sopan. Nah, kita akan membahas Itu ini. dia. Kalau bahaya memang itu. Kadang hal kecil kan orang rasa nggak penting. Betul. Nah kalau kita ya karena mungkin baru buka Cakrawala for membaca. Cakrawala. Menurut hemat saya, Cakrawala. Erlangga. Yudhistira dulu. Ya maksudnya ya kita baru dapat perspektif baru. Ya mungkin di dalam matematik pun orang belajar bahwa hal kecil itu dapat berimpact sangat besar misalkan. Cuma baru bisa memaknai karena mungkin baca ada referensi ya mungkin buku-buku yang bukan buku pelajaran. Kalau di psikologi money atau yang lainnya kan bilang itu compounding. Dari hal kecil compounding itu. interest. Besar kotek nanti. Bunga berbunga ya. Bunga berbunga. Ya itu Jadi ya kalau kita sih ya lebih kepada tadi berharap konsistensi. Opini kita baru tulis tuh ini. Sebenarnya sudah lama kan artikel itu. Jadi kita baru tulis terkait dengan efek Matius. Nah itu dia. Ini nyambung yang tadi ya, masalah detail. Jadi nyambungin detail. Salah satu ayat kan bilang. Berarti di ekor Hah? Di ekor kan detail. Iya kan detail detail di ekor. So beda generasi. Sudah lanjut. Jadi di Matius itu di Bible ada ayat yang berlebih akan ditambah, yang kurang akan diambil daripadanya. Tentu kan ada DP. Mak kasih konteks dulu, mana ada belajar Alkitab ini atau ada sekolah Alkitab? Nah kita nggak belajar Alkitab, kita baca di Outlier sebenarnya. Buku dari Malcolm Gladwell. Iya. Jadi Malcolm Gladwell bilang bahwa ada fenomena di mana hal yang kecil di awal itu bisa menyebabkan
perbedaan besar di luar, di masa depan gitu, di luar, di masa depan gitu. Jadi hal yang sederhana, pembedaan kecil di awal, dia akan berdampak besar di masa depan. Dia kok cerita terkait dengan banyak pemain hoki yang lahir di awal tahun, itu ternyata banyak jadi pemain hoki yang berhasil. Kenapa? Karena pemain hoki itu ditentukan pada saat masih kecil. Beda berapa bulan waktu kecil, itu ternyata dampak itu besar sekali. Balik lagi ke tadi, masalah detail. Jadi detail yang sudah kecil itu nanti kemudian DP dampak bisa compounding atau cumulative masa depan. Jadi masalah detail masalah ke situ. Jadi hal-hal yang kecil banyak orang sepelekan, tapi ternyata kalau lama-lama bisa besar. Kita lupa udah bahas di Atomic Habits atau di buku yang lainnya. Jadi dia bilang tentang compounding dan lain-lain. Itu dia ada DP waktu dan. Jadi kayak DP deadline. Toh. Nah, ini waktu ini tuh orang nggak bisa tahu kan kapan. Tapi dengan ini pergerakan kecil ini, nanti orang mau terima DP hasil kayak misalkan ada olahraga. Mer DP due date-nya jadi badan kan orang yang tahu kapan. At this. Yang pasti for sure nggak sampai badan mau jadi. Mar DP waktu itu yang tahu kapan. Mar itu kan kecil-kecil sama yang investasi saham misalkan gitu. Kecil-kecil. Nanti di waktu yang akan datang itu dia akan mendesain karena itu mau jadi sukses atau nyanda. Karena mau dapat tabungan hari tua atau nyanda begitu kan. Jadi hal kecil itu namanya. Betul, lo kata udah intermezzo tadi kita udah bilang. Ya, detail di head. Iya toh. Ini dari ekor. Ini di kepala itu detail di head toh. Gitu ya. Iya, detail ekor toh di head, no. Nanti kan orang mau di head. Tentang tadi bahas uncertain. Oke. Nah, ini 2026 ini kan uncertain toh orang menghadapi ke depan dalam beberapa hari ini ketidakpastian. Oke. Tapi yang kita kok tidak sempat ingat dulu, ini balik lagi ke tapi memori ini. Diajari dulu bahwa ada yang bilang, tapi dosen bilang begini, uncertain, ketidakpastian itu adalah apa? Kepastian itu sendiri. Uncertain is certain. Dari mana definisi ini dong? Ketidakpastian tuh maksudnya tidak pasti nih, uncertain. Kemarin itu kan pasti tuh. Oh, pasti tidak pasti. Iya, pasti itu untuk tidak pasti. Iya. Jadi uncertain itu pasti. Ya enggak sih? Jadi yang nggak pasti apa dong? Nah, jadi bagaimana ketika ini uncertain ini ada ya orang bisa agile, terus bisa menyesuaikan, orang bisa beradaptasi dengan uncertain yang ada karena itu uncertain itu pasti. Tadi kan kayak misalkan pasti nak orang boleh mau pulang misalkan ini. Pasti. Yang enggak pasti uncertain. Mikro, auto, kontainer dan lain-lain itu uncertain. Itu pasti orang boleh mau. Tadi ada pertanyaan tanya sih. Karena kan tadi udah tarik informasi dari HP memori. Nah itu memori yang mana nih? RAM atau yang DP storage penyimpanan sementara atau yang? Ya, yang kepanjang, yang lontar, yang berarti yang DP SSD atau DP hard disk gitu ya? Kalau RAM kan itu cuma for sementara. Kalau sedikit mau tambahkan yang tadi beliau bilang Ikigai, ada lagi satu kode. Apa? Kita ingat dulu di operation management, ada DP nama Kaizen. Oh Kaizen, ya. Continuous improvement. Itu sering dipakai di operation management. Kayak misalkan mesin, begini, orang layout. Misalkan kalau layout begini dia efisien. Kalau nggak efisien orang pasti improve lagi. Nah itu Kaizen itu juga kita sangat mengimani. Maksudnya orang belajar, maksudnya orang mengimani, orang terus bertumbuh dan orang terus improve. Jadi kita jaga di sana kalau misalkan kita masih ada kurang di sini, kita pasti tetap membikin. Jadi tuh kegelisahan itu kita tetap mau coba improve. Mark mau tanya nih. Nah, gitu. Kage ada orang Mbak Uni, kong DP pertanyaan begini. Kage. Tak kage lagi. Iya, kage. Nah, kita mau tahu di mana dan kalau kita lagi improve. Maksudnya apa DP tolak ukur dan apa DP pengukur dan. Kalau kita sebenarnya sedang berimprovisasi. Ketika Anda merasa, kalau kita ya, kita rasa tidak nyaman. Contoh gimana itu? Maksudnya? Gimana ya? Apa tadi pertanyaan tadi? Gimana Anda mau ukur dan kalau Anda sebenarnya lagi bertumbuh atau lagi improve? Lagi improve kalau kita berani kayak melakukan sesuatu hal yang baru dan kita merasa tidak nyaman begitu. Itu pasti ada room of improvement di situ.
Oh. Kayak misalkan contoh gym. Oke, itu DP. Dulu kita rasa 10 kilo itu berat. Sekarang 10 kilo terasa biasa gitu. ringan. Nah, kita coba melangkah naik misalkan 15 atau 20. Dan for kita itu nggak nyaman. Oke. Tapi di situ DP room of improvement-nya di Jadi situ. ketidaknyamanan ini bisa salah satu Ketidaknyamanan itu for matriks pengukur lah. Pengukur untuk karena bisa improve dan Oke. untuk ya berani loh untuk coba Ray ya. masuk orang lebih Ray 2025. Mantap. Kalau improvement gue itu Kita belum tanya. Oke, gas. foto aja. Gas. kalau improvement itu Gas. kalau kita Siap. orang bisa ukur dari dua hal, output dan outcome. Output Beda dan, ini ya. output dan outcome. Oke. Output karena penilai bagus. Outcome karena kerja dapat gaji, karena boleh kasih pengaruh ke orang tua, nggak bisa hidupin nggak hidup. Itu Tunggu. outcome. Berarti kan kita coba. Berarti kan compare dengan DP input. Dua-dua itu dikomparasi dengan DP inputan. Oke. Terus Jadi kalau bicara improvement, orang kan harus ada DP titik ini kan. apa yang titik apa? Starting point, goals, Bukan. DP end goals, nah, End mind. goals. End mind. Kalau bilang ini Stephen Covey. Jadi tolong harus ada DP titik dulu. Kalau improvement itu, let's say terjadi dan di ke arah, let's say tolong ada improvement, tapi ternyata ke arah berbeda. Oke. Apakah itu masih improvement? Oh. Gitu. Maksudnya kan tolong tentukan dulu DP goals. Tentu DP goals ini bisa berubah-ubah dan agile tadi. Tapi mau ukur DP improvement kan sejauh mana tuh bisa dekat dengan DP ini, DP hal ini. Banyak kalau ibaratnya kalau sederhananya DP selisih ini makin kecil dan Begini dah. Di PAC ada dah. Karena kalau di luar itu bisa aja kan jadi semacam noise begitu. Let's say orang ada jago sesuatu, tapi ternyata itu nggak terlalu related dengan definisi yang orang grand goals. yang hitung define tadi di awal. Jadi Bisa jadi macam. improvement itu perlu di kaizen itu perlu diparameterkan dengan ini DP outcome dan output. Kan bisa saja kan kayak kita datanya kayak bisa saja mungkin kita tak pikir ini apa yang kita pikir bisa saja dipikirkan oleh tongpe penonton. Jadi- Maksudnya apa? Bagaimana dan kita tahu kalau kita itu sudah Ya, jadi kalau improve kan improvisasi atau misalkan ada kalau di Atomic Habits bilang ngana dari Kembang. Manado mau Pimnado dari Jakarta Pimnado itu kan sampai goals Pimnado. Nah itu improvement itu ngana konsisten ngana bikin terus sampai ngana tujuan Pimnado. Oke. Nah tapi bisa jadi ngana improvement ini atau ngana apa yang ngana bikin ini ngana tetap ke arah Manado. Tapi ke Bali dulu. Nah paling ngana cuma sampai di Ambon. Oh iya. Ya toh. So ke sana betul. Marnya nya Manado ini. Kayak Itu ada pernah Bali DP, dah. Tadi kan DP tak biasa bilang dah. Bali. Nah, itu maksudnya balik lagi DP improvement itu Ah. sesuai enggak? Mungkin nggak nape intensitas atau nggak nape fokus mungkin sempat miring atau nggak cuma sampai di Gorontalo misalkan yang nggak achieve nggak nape tujuan. Gitu kan. Karena kalau orang pakai parameter gym tuh, yang kali kan orang anggap orang improve deh. Oke. Tapi sebenarnya orang sementara di treadmill. Ya. Dia tong bergerak, balari, tapi sebenarnya tong statis di satu posisi. Tapi orang ada sensasi tong lagi bergerak. Oh, Mar kalau DP konsep adalah DP ukuran tolak ukur itu DP kecepatan, maksudnya bertambah. ya tergantung DP Oh, goals. maksudnya ini kan Oh, analogi. analogi yang tadi. Jadi, Lagi. Oh, orang bergerak kan analogi, harusnya tapi bergerak, ke ternyata depan. orang ini ke Oke. treadmill. Tapi Ada sensasi bergerak. Oke. Tapi sebenarnya orang Karena di tempat. Di tempat. Oke. Sebenarnya kita P goals di Oke. awal tahun 2025, tapi goals tahun ini itu 70 kilo. Oke. Cuma ternyata di akhir tahun ini kita cuma sampai di 66 kilo. Artinya kita ada gap. Mungkin kita coba kilas balik, kita makan atur, kita coba olahraga mungkin kita masih just skip atau mungkin yang lain lah, variabel-variabel yang lain agar supaya nari kok mungkin kita sempat lawer-lawer jadi nari kita ke goals. Mar kita tahu sih karena apa? Apa? Itu dan tuh tadi, itu lagu galau di muka tadi. Itu sih dari Kayak penyebab gitu. paling besar. Yo. Banyak kalau kamu ukur secara statistik kayaknya itu dampak Kalau kita faktor sih- yang paling besar. Mau ukur dah, supaya ini membayangkan kita ada pertanyaan retorik. Nah, ini Pak dari pertanyaan selain eksperimen. terakhir ini. Torangan dengan tompe usia masing-masing, tentu orang pernah di usia 18 tahun. Oke. Jauh sekali ini orang mau mundur. Pernah tuh di usia itu. Ya. Nah sekarang, kalau tong buku dapat yang Felix 18 tahun, Ray 18 tahun, Agung 18 tahun.
Ini 18 tahun ini, lihat orang ini dia mau bangga atau nyanda? Oke. Apa kira-kira dia mau bilang? Masih sama kan? Jadi kan kenapa 18 tahun? Karena biasa 18 tahun itu kan orang belum terpapar dengan nggak mesti dapat 100 juta pertama, nggak mesti begini. Karena kalau menikah harus begini, karena kalau begini harus begini. Maksudnya kadang tompe ini masih genuine dari tompe letupan-letupan kayak Masa muda lah. teenagers dan gitu. Jadi kalau orang buku dapering Felix 18 tahun apa mau bilang? Misalnya atau Ray 18 tahun dengan yang usia saat ini ya, itu beda-beda kan lebih usia. Apa kira-kira? Dia mau bangga? Apa dia mau bilang kira-kira? Atau justru mau bilang sesuatu kan? Kalau kan balik ulang dari pertanyaan, atau jawab aja dulu dah. Ya kalau kita sih, kalau kita Kita cuma orang jadi kan mau jawab ternyata. Nah kalau kita ya tahun bilang ya nikmati aja dulu dengan masa muda itu. Nah maksudnya dia mulia kemana? Oh, maksudnya itu yang 18 tahun mulai Mulai kita, orang atau sekarang, kita yang atau mulai orang kita Orang pernah 18 tahun. Jadi orang 18 tahun lihat orang ini kayak gimana? 18 tahun lihat orang. Lewat orang. Wah, bangga lah. Oh, harusnya bangga no kalau Kan kalau waktu kasih orang masih perspektif. remaja kan ada tuh jadi sampai yang so tua dan misalnya tuh sebut tua itu. Ih, mantap nih satu ini, keren nih satu ini so capai ini. Gitu. Mungkin salah satu tong lihat tong berprogres atau enggak dari itu 18 tahun. Tong berkaca Atau terserah lah dengan tong taruh tong umur berapa tergantung tong moment of truth tuh di masing-masing usia. Tong lihat balik dia bangga. Kalau ternyata ada progres dia bangga berarti tong improvement sebanyak. Gitu. Karena kan orang tinggal di Jakarta ini, ya kita sadari kita kan tinggal di 2021 tuh. Nggak boleh jadi semua hal di sini. Ya, maksudnya ada definisi mutlak sukses itu bagaimana? Contoh podcast. Iya. Iya. Nah ada definisi mutlak. Siapa mau tahu orang bikin podcast di akhir tahun 2025? Sadis. Iya toh? Apa ada nama podcast kote? Podcast apa kata Mapalus. Mapalus. Nah, kasih tahu dulu apa tuh Mapalus. Nah, itu. Baku-baku tongka, baku-baku jaga. Oke, baku tongka, baku jaga. Marta suka sih dibilang. Podcast Mapalus. Mulai kau tanya-tanya bagaimana. Bukan fakultas kopi. Fakultas kopi. Nggak apa tidak? Aduh, tak serupa dong. Kalau nggak tengok bang kita serupa dong. Langsung serupa kita ini. Apa Apa tidak? itu serupa itu dong? Apa tuh? Torang Manado. Lah, Torang Manado. Nah, mantap sekali. Masuk paling betul. Podcast betul. Mapalus. Daripada Latabu asli. Nah, itu kan improvement. Nah, iya Ya, itu dia. jadi nah, kita itu dia, setiap hal-hal- video kita coba improve, no? Jadi sebenarnya kalau Orang tambah. kamu lihat itu improvement itu kalau kamu ukur ya nak perlu wow no. Maksudnya nak perlu wow untuk matriks pengukuran dan ya hal ya mungkin sama yang tadi contoh paling bagus ya ambil jono umur 18 mungkin itu Sebenarnya cukup Mark Manson, gampang dah sebenarnya Mark Manson formal. bilang, Tak perlu kartu Mark Manson bilang yang di apa kata buku Subtle Art. Subtle Art, Not Give a Fuck. Jadi start with ugly, start sejorok-joroknya nih. Ya, Iya. tapi karena mulai dah. Dan di situ kena improve. itu no. Iteration. Kita udah bikin di flash no tentang apa arti kata memulai for ngana. Ngana mulai bangun pagi, ngana mulai membuat sesuatu, ngana ndak. Karena bikin tuh bisa pun ya, it's okay, gitu dah. Jadi mulai no. Gitu. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Ya, dan berani untuk memulai. Konsisten. Karena seringkali untuk berani mulai itu susah. Ya, Jadi think big, act small. Oke. Kita berpikir besar, tapi tolong bertindak untuk yang kecil-kecil dulu. Oh, kalau dia punya tadi kok itu yang kalau belum terjadi no saya bilang talk less do more. Rokok itu. betul. Rokok apa itu iklan? Tahu apa kata? Kira Jokowi. Apa? Walk the talk. Oh, ya. Udah sensor jadi ini. Betul. Oh. Banyak. Itu dong Ketua. Jadi Untuk membuat- topik hari ini itu ya. Jadi Mati. 20% baterai mah Pak. Dia muncul ini. jadi apa ini Dang? Tumpe Semoga dia terakhir ini apa ini? Tumpe biasa kok kata-kata pemungkas kan dari Tumpe brother tuh kan. Oh, iya. Smart karena sekarang karena Ray yang mulai jadi Ray. Ya, pendas. Apa ini Ray? Tuh, kasih kata-kata pemungkas dulu. Jadi ini pas bagi di akhir pertama tahun tadi. apa Dang? Tuh, kasih dulu. Biar tahu maksudnya dengan segala orang punya pilihan, orang kan memilih tuh.
mau itu pilihan itu ujungnya bagus ataupun jelek, semua pilihan itu yang mengantarkan orang sampai di this exact moment. Ya. Jadi, nah itu loh. Jadi kita sangat mengimani mau itu bisa itu bagus, kita jalanin loh. Gitu. Jadi kalau yang di sini Nietzsche bilang amor fati, love your fate, love your fate. Jadi Amor fati. Jadi amor itu love, fati itu fate. Jadi ada DP. Fate iman. Fate atau apa ya? Fate. Tujuan. Fate is Ya. mencintai atau takdir. Takdir. Trompet takdir. Nah. Jadi mau itu bagus adanya ada orang cintai no. Kayak orang di momen yang down sekali orang tetap ya it's okay. Kalau sama yang di Three Idiots bilang apa? All is well. All is well. Jadi all itu semua, bukan cuma itu bagus-bagus tapi itu jelek-jelek juga dia bilang all is well, all is well. Semua itu pasti baik-baik saja kayak gitu kan. Nah, kilas melihat 2026 juga seperti itu no. Pasti akan ada uncertainty yang orang nggak bisa mengukur ya. Bisa mungkin orang bisa minimize resiko dan lain sebagainya untuk bisa membuat itu certain. Orang bisa ukur misalnya orang pikir dari bekerja, orang mengajar dan sebagainya, yang orang bisa ukur untuk meminimalisir uncertain. Tapi kan tetap ada mungkin faktor-faktor yang lain yang orang mungkin nggak tahu. Nah, orang mesti nikmati no untuk uncertain itu. Dan ya tadi sampai diskusi terakhir tentang improvement, hal-hal kecil, berani untuk melakukan sesuatu ataupun orang berani untuk mengevaluate no. Sudah aku nggak ada membangun DP narasi. So nggak tahan DP cerita itu. Sudah apa yang spool juga tuh? Spool DP terakhir apa dengan ini dan tuh. Sudah ya 1 jam sudah pas. Apa ini dan? Sudah jangan malu-malu. Tadi kan kita bilang 2025 itu tahun untuk para pemberani. Buat kita. Habis. Jadi tadi Pak Ray kan bilang ada salah satu dosen yang dia kasih kredit, kasih kuat. Kita juga ada salah satu dosen sih. Dia nama Sifrit Pangemana, pensiun untuk tutumer. Dia pernah bilang begini, as a man, kan, orang ini punya tanggung jawab yang lebih besar, role yang lebih besar. Orang bilang kata, nah mungkin dicintai apa adanya, tapi selalu ada ekspektasi dia sebagai provider, sebagai apa, tapi tanggung jawab itu lebih besar. Nah dia bilang kayak gini, as a man, when you choose the wrong thing, you are wrong. But you can also be right. Jika nggak pilih yang salah, nggak salah. Tapi nggak juga bisa benar. When you choose the right thing, you are right. But you also can be wrong. Gitu. Walaupun nggak pilih yang benar, ada benar, tapi bisa saja nggak salah. Jadi dia tutup dengan gini. But when you never choose, you are wrong. Titik. Jadi kalau orang nggak pernah memilih, orang salah. Jadi ini nyambung yang Pak Reda bilang tadi. Jadi laki-laki sesuai dengan tong pilih apapun itu yang tong so jalani, tong lakukan. Gitu. Kan tong so memilih tong lakukan. Bukan bagaimana? Itu kan tong lihat dari situ. Sampai laki-laki dan tua mah laka warani apa lagi apa boleh warani laka Jadi mesti berani. iya maksudnya Masuk tahun baru, Natal, tahun baru mesti berani. Nah, ingat terus nih DP kata-kata itu kan laki-laki mesti memilih apapun DP konsekuensi langsung pilih itu sih. Tong jalani no DP pilihan itu apapun orang mau bilang tong pilih tong jalani gas. Apa ini? Kan sudah suka kan? Mana sekarang? Teling. Aduh, nih teling ini. Amuan sudah berkamar sudah. Tadi kan gara-gara dosen. Nah, nah kita mau ambil tapi dosen mau kalah dan gitu. Nah ini dosen ini kredit for tapi dosen ini. Tapi nama Debisa Laki. Oh, almarhum Kang. Ya, almarhumah. Nah, satu hal yang kita ingat terus dari 2013 kalau tidak salah ingat atau 2012 terakhir kali kita diajar. Ada satu kata yang sampai sekarang mungkin sering dipakai. DP kata istilah mungkin tong sering dengar. Definisi terkait dengan tadi lo bicara terkait
tong definisikan dulu DP goals. Nah, di situ kita memahami satu kata terkait dengan definisi. Mungkin orang sering pakai tuh kata definisi. Tapi orang nggak memaknai apa sudah PR. DPR. Kita tahu kita lupa tepat 2012 atau 2013. Kita benar-benar paham terkait definisi itu dari Encik Debbie ada bilang. Definisi itu adalah kesepakatan bersama. Jadi ya kalau orang sepakat ini meja, tong tiga sepakat ya, tong bilang ini meja. Baru akan diturunkan jadi teorema untuk dibuktikan apa saja itu meja. Tapi yang penting tong sepakat dulu ya. Nah kembali ke topik bahasan ini sebenarnya, ya kalau kita sebelum melakukan hal yang besar, ya kan definisikan dulu supaya yang tadi tuh PKK ada bilang, DP goals-nya ini apa atau end goals-nya apa. Karena kadang tuh orang lupa untuk tong punya cita-cita yang besar, tapi orang lupa untuk mendefine hal yang kecil misalnya seperti itu kan. Itu sih kalau kita sih, gitu yang kita coba memaknai kembali terkait dengan karena sama-sama mengkreditkan dosen ya kita coba mengingat kembali kita belajar dari situ bahwa definisi kita misalnya kita redefine kira-kira tuh mendefinisikan kembali orang ini nanti di tahun depan akan seperti apa ya itu kalau dari Pak kita. Oke. Sudah. Oke, 20% tong tutup. Ini kok lebih semua harus pakai baterai. Selamat Natal dan tahun baru. Oke. Gas. Nanti buku apa? Natal Pak. Oh, gas. Oh, siap. Gas. Sudah, saya mati dulu. Jangan semua tak. Jangan semua tak. Jangan nama